Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna subhati abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhati wa ala alihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan tentang kondisi atau karakter manusia. Kita menggunakan standar SRI, spiritual religion intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan bimbingan, arahan. Religinya kita mengambil dari Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Kemudian intelektualnya semua akan kita bahas secara transparan untuk mendapatkan keilmuan yang baku, yang mampu mengantarkan kita menjadi pembelajaran sekaligus mengambil hikmah daripada kondisi karakter manusia. Kita awali dengan kajian religinya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakadzibun. Wa idza qila lahum la tumsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana syufaha ala innahum humus syufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamathali istawqada naran falamma
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كالشيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Adzim. Yang artinya Alif Lam Mim, ini Alif Lam Mim ayat yang mutasyabihat. Maknanya ayat yang tidak memiliki makna khusus, namun ini juga bagian dari memancing keingintahuan manusia. Maka ayat ini juga ayat yang memang diawali dengan Alif Lam Mim. Terus ada juga yang memberi makna Alif itu Allah, Lam itu Jibril, Mim itu Muhammad, jadi wahyu. Al-Quran ini dari Allah lewat Jibril sampai ke Muhammad SAW. Itu juga dibenarkan karena ini ayat mutasyabihat. Kemudian ayat yang kedua dari kitab Al-Bafi Hudal Muttaqin, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, kitab di sini Al-Quran adalah disebut juga Tuhan menamakan Al-Quran dengan Alkitab, yang di sini berarti yang ditulis, bagaimana isyarat bahwa Al-Quran itu diberikan untuk ditulis. Maka ini Alkitab maknanya juga kataba yukatibu, kitab kumpulan dari tulisan. Kemudian takwa ini adalah memelihara dari siksa Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak cukup diartikan dengan takut saja, namun adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini yang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang memberikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Iman yang gaib adalah teguh dan beserta yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tandanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu sendiri. Nah, gaib, makna gaib adalah yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Percaya kepada yang gaib itu mengiktikadkan adanya suatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti adanya Allah, malaikat, dari kiamat dan sebagainya. Itu yang gaib. Mendirikan sholat dan menafkahkan rezeki. Mendirikan sholat maknanya adalah, sholat itu asal dari bahasa Arab sholat ya solu, maknanya doa. Menurut istilah syara ialah ibadah yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah SWT. Mendirikan sholat ialah menunaikan dengan teratur, dengan melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adabnya, baik yang lahir maupun yang batin, seperti khusyuk, perhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. Rezeki, mengenalkan rezeki
itu maknanya adalah segala yang dapat diambil manfaatnya, menafkahkan sebagian rezeki ialah berikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Tuhan kepada orang yang disyaratkan oleh agama, memberikan seperti orang fakir, orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan lain-lain. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab sebelum tapi yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Kitab yang diturunkan sebelum Muhammad adalah kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Syuhuf tersebut dalam Al-Quran diturunkan kepada Rasul. Ya Allah menurunkan kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril alaihissalam, lalu Jibril menyampaikan kepada Rasul. Kemudian akhirat itu, bil akhirat yuqinun, akhirat adalah kepercayaan yang kuat, yakinun itu yakin, ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikit pun. Akhirat lawan dunia, kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. Yakin akan adanya kehidupan akhirat, ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sudah dunia berakhir, atau akhir dari dunia itu akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang tetap dalam mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ialah orang mendapat apa yang dimohonkannya kepada Allah sesuai dengan sesudah mengusahakannya. Ini kelompok golongan mukmin. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatu lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Makna mengunci ini itu orang yang tidak akan menerima petunjuk, dan segala macam nasihat pun tidak akan berbekas padanya. Yang disebut dengan ditutup itu ialah mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar, dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi, dan pada diri mereka sendiri. Ini yang disebut dengan ditutup. Ini golongan kafir. Kemudian wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara mereka, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kemudian pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Ini kelompok munafik. Hari kemudian atau hari akhir, yaumil akhir itu adalah mulai dari waktu makhluk dikumpulkan di mahsyar sampai yaitu surga dan neraka nanti. Yuhadiuna Allah waladina amanu wa mayada'una ila anfusihim ma yasurun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Fi qulubi maradun fazadahum maradan walahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan karena berdusta. Di sini yakni keyakinan mereka terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW lemah. Kelemahan keyakinan itu menimbulkan kedengkian, iri hati, dan dendam terhadap Nabi Muhammad, agama, dan orang-orang Islam.
Ini kelompok orang munafik. Ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi adalah bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam. Jatuhnya permusuhan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ingatlah, sungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat 13. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, kami beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh tapi mereka tidak tahu. Ayat 14, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu innamakum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka mengatakan sesungguhnya kami sendirian dengan kamu, kami hanyalah mengolok-olok. Syaitan maknanya adalah pemimpin-pemimpin mereka. Ayat 15, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Ulaikal ladzina astaru dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ayat 16, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ayat 17, masaluhum wa masaladis tau qadanara falama adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Nah, ini maknanya orang munafik itu tidak dapat mengambil manfaat dari petunjuk yang datang dari Allah karena sifat-sifat kemunafikan yang bersemi dalam dada mereka. Keadaan mereka digambarkan Allah seperti dalam ayat tersebut, yaitu gelap, dulumat la yubsirun, gelap dan tidak bisa melihat. Sumum bukmun omyong fahum layar jiun, mereka sumum bukmun omyong fahum layar jiun, mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan benar. Walaupun panca indera mereka sehat, mereka dipandang tuli, bisu dan buta karena tidak dapat menerima kebenaran. Akal sibi minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihi minas sawa'iqi hadral maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengarkan suara petir, sebab mereka takut akan mati dan Allah meliputi orang-orang kafir. Takut mati, keadaan orang munafik itu ketika mendengar ayat yang mengandung peringatan adalah seperti orang yang ditimpa hujan
lebat dan petir. Mereka menyumbat telinganya karena tidak sanggup mendengarkan peringatan Al-Quran itu sendiri. Kemudian Allah meliputi orang-orang kafir, maksudnya pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir. Yakadul barku yahtafu absarahum kulama adha lahum masyaufi wa idza lam yaqamu walau syaa Allahu la dhahaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilatan itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat 20 Al-Baqarah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau kita klasifikasikan ini kondisi karakter manusia, ayat 1 sampai 5 itu ayatnya orang mukmin. Ayat 6, 7 itu ayatnya orang kafir. 8 sampai 20 itu ayatnya orang munafik. Kondisi umat Islam sebelum kerasulan, berarti abad ke-7. Karena kerasulan itu 611 Masehi, jadi abad 7 itu jahiliyah. Ya, itu kita bisa mengenal jahiliyahnya itu jahiliyah dari sisi tauhid. Bingung terhadap nilai-nilai dan ketuhanan, jika mentuhankan selain Allah dengan rupa-rupa patung. Kemudian jahiliyah tidak ada ilmu pengetahuan tentang manusia. Kemudian akhlak, jahiliyah tentang akhlak. Sastra, baca tulis, research and development itu adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Maka itu jahiliyah. Nah, tandanya juga diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu menunjukkan kejahilian mereka. Nah, saat kerasulan ini Nabi Muhammad SAW turun membawa Quran ini, karakter manusia itu juga masih dibagi bagi 3, yaitu karakternya iman, kafir, dan munafik. Imannya itu 25%, karakter munafik karakter kafir itu 10%, karakternya munafik itu 65%. Ini sampai abad 21, tahun 2024 ya, 2024 atau tahun 2024 sekarang ini sampai abad 21. Kemudian kemarin tahun 2017 sampai tahun 2017 itu karakter zaman kerasulan manusia tetap dibagi 3, yaitu karakter iman 25%, karakter munafik 10%, karakter iman 20%, 25%, karakter kafir 10%, dan karakter munafik 65%. Alhamdulillah, kemudian memasuki zaman kewalian. Kewalian itu dimulai 2017. Itu abad ke-21. Tanggal 1 Januari 2017 dengan memulai zaman kewalian muncul karena zaman kerasulan telah berakhir. Nabi Muhammad lahir di 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau di Masehi itu 20 April 571 Masehi. Usia umat Islam itu 1500 tahun. Dengan perhitungan
2024 ini kurangi 571, lahirnya Nabi itu 1453 tahun. Kalau dihitung dengan Hijriah, ini sekarang 1446 Hijriah. Kalau itu di Hijriah ini, hijrahnya Nabi ke Madinatul Munawwarah, kemudian ditambah dengan usia hijrah Nabi itu 53, maka tahun 2024 ini dari sisi tahun hijriah itu sudah 1499. Tahun depan 2025 itu lengkap dengan 1500 tahun hijriah. Harakumullah, inilah hitungan yang memang sudah diprediksi bahwa Islam itu mempunyai waktu yaitu 2017 itu selesai karena masuk ke abad 21 dari 571 Masehi, atau dari 0 dari Hijriah 1446 tambah 53 itu 1499. Nah, tambah 1 tahun ke depan itu sudah selesai. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Nah, maka perubahan zaman kewalian. Harakumullah, zaman kewalian ini dimulai dari 2017 tadi dengan perhitungan 2025 itu tahun hijriahnya sudah 1500 tahun. Perubahan dari zaman kewalian itu, tauhid lebih subur karena lewat metode spiritual. Jadi saudara-saudara kita nanti kita ajak ke spiritual untuk bisa menembus spirit, dan itu liqa irobi. Kemudian pengenalan manusia sempurna dari 5 potensi. Kita punya biologi, psikologi, emosional, intelijensi, spiritual, punya jasad, rasa, nafsu, akal, roh. Ini yang sudah ada bidang ilmunya. Jadi biologi itu ilmunya medis, psikologi psikiater, emosional itu motivator, intelektual itu adalah identification, spiritual ini adalah keagamaan. Akhlak yang lebih baik dengan pembelajaran dari diri manusia sendiri dan alam sebagai media pembelajaran. Sastra akan lebih maju dengan mengeksplorasi intelektual emosional dan menuju ke intelektual spiritual. Ini kesastraan. Research and development lebih maju dengan peranan teknologi mengalami perkembangan besar di seluruh dimensi keilmuan. Ada AI, artificial intelligence, yang mengalami perubahan besar dalam kehidupan manusia ke depan. Kemudian persentase. Harakumullah, kalau zaman kerasulan itu 25% itu mukmin, 10%-nya kafir, 65%-nya adalah munafik. Terbukti dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 dibagi 3. Kelompok kafir ini 2 ayat, kelompok mukmin ini 5 ayat, kelompok munafik itu 13 ayat. Nah, bagaimana kalau zaman kewalian? Mulai dari
2017 ke depan. Kemudian ini kelompok mukmin itu harus mencapai 80%. Kelompok kafir tetap 10%. Kelompok munafik itu 10%. Ada pergeseran yang besar. Ya, jadi kalau zaman kerasulan mukminnya 25%, kafirnya 10%, munafiknya 65%. Ada pergeseran besar, yaitu dari kelompok munafik menuju ke kelompok mukmin dengan perubahan 65 menjadi 10, berarti bergeser 55%. Ini adalah target kita proyek langit untuk mengembalikan porsi manusia menjadi orang mukmin, yang orang mukmin ini bisa mencapai 80%. Hadirin rahimakumullah, bahwa ini perjuangan. Jadi kita diberi tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai khalifah memimpin di muka bumi ini. Tentu kita juga memiliki fasilitas yang lengkap untuk merubah karakter dunia. Bahkan ketika komposisi manusia 80% mukmin, 10% kafir, munafik 10%, maka ada reposisi alam metafisika. Alam metafisika terdiri dari siluman, jin, kemudian setan, iblis, malaikat. Persentase kemukminan ini juga punya reposisi. Nah, kalau kita mulai dari malaikat itu 100% mukmin. Itu malaikat. Iblis itu 100% kafir. Nah, setan ini punya 2 porsi, yaitu 20%-nya itu munafik, 80%-nya itu kafir. Jin ini punya persentase, dia 20%-nya itu kafir, 30%-nya itu munafik, 50% itu mukmin. Ini untuk jin. Untuk siluman itu dia 20%-nya itu kafir, 20%-nya itu munafik, 60%-nya itu mukmin. Jadi saudara-saudara kita yang di siluman dan jin itu masih ada orang yang mukminnya. Kalau malaikat totalitas semua mukmin. Ini ada reposisi alam metafisika. Nah, alam biologi atau alam fisika manusia di zaman kewalian ini, mukmin 80%, kafir 10%, munafik 10%. Reposisi alam metafisika, siluman itu 20%-nya kafir, 20%-nya munafik, 60%-nya itu mukmin. Nah, jin itu 20%-nya kafir, 30%-nya munafik, 50%-nya
mukmin. Setan itu ada munafik, yaitu 20%, yang kafir 80%. Iblis itu murni 100% kafir, malaikat murni 100% mukmin. Ini yang info ini belum pernah dipublish, sekarang baru dipublish untuk mengetahui tugas kewalian yang sebenarnya adalah estafet dari kerasulan untuk menata dunia. Maka dengan ini akan terjadi kemakmuran dunia ini dengan slogan ya Jallahu ad-dunya kajatan naim. Allah akan menjadikan dunia bagaikan surga. Insya Allah kita mendapatkan bimbingan lindungan Allah SWT. Target-target yang Allah berikan, kita bisa menyempurnakan tugas kita menjadi hamba-hamba yang mutakin, mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum kullu hadasta'ikum wa muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirul ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.